Jadi ini tadi warnanya terakhir apa, Pak? Terima kasih. Oke, iya, hari ini tadi sudah dibuka dengan Pak Iwan dan tadi juga sudah ada refleksi. Ternyata dari pertemuan pertama kita kemarin ada beberapa hal yang sama, yaitu seluruh peserta baik yang berada di sini dan juga yang berada online bisa menangkap salah satu hal yang paling penting adalah mengenai perubahan mindset. Perubahan mindset dari pendidikan yang standarisasi ke pendidikan yang personalisasi. Nah, di sesi kedua kemarin kita juga belajar mengenai penciptaan lingkungan, ya, bagaimana itu penting. Saya ingin Bapak Ibu memperhatikan di sekitar sini, apakah kira-kira ada yang berubah dari hari kemarin dibanding sekarang? Oke, apa Pak? Satu, pakaian, good. Dua, layoutnya. Ternyata ada yang melihat layoutnya. Jadi layoutnya dibuat agak berubah. Nanti padahal sebetulnya ini tadi berubahnya agak sedikit tidak sesuai yang saya harapkan ya, karena nanti ada kaitan dengan proses pembelajaran. Tapi ada perubahan, bagus. Ada lagi? Jumlah kelompok beda, tempat duduknya teman sebelahnya juga beda ya Pak ya? Oke. Ada lagi? Narasumbernya. Oh iya, kalau sama nanti diketahuan nggak ganti baju. Ada lagi? Silakan. Materinya beda, jelas. Ada lagi, perhatikan. Di sekitar kanan, sebelah kiri, sebelah belakang. Kursinya udah ada yang dihilangi, betul? Ada yang menemukan hal lain? Coba perhatikan dengan detail. Ya, papan tulisnya kenapa? Tulisannya apa, Pak? Oke. Jadi nanti Pak Iwan akan ngelit, di situ ada zona emosi, ada zona harapan, ada zona alat dan bahan, kemudian kalau nggak salah ada zona kebersihan juga ya, di luar. Oh pas, oh ya ini di belakang dekat kaca. Jadi kalau kita kaitkan dengan materi hari pertama kemarin, zona-zona ini nanti akan membantu kita semua untuk menciptakan lingkungan dan nanti akan kita refleksi apa efeknya. Dan untuk kesepakatan, saya kira masih seperti pertemuan pertama kemarin, ada 7 kesepakatan. Jadi kita akan mengikuti semua proses, kemudian kita akan mengikuti kegiatan tepat waktu, 10 menit sebelum jadwal sudah siap-siap. Kalau tadi Pak Iwan sama Mbak Reni 30 menit sebelum jadwal sudah siap-siap. Tadi ada beberapa peserta yang sudah di sini standby jauh sebelum jam, ada beberapa yang tepat sekali waktunya, ada beberapa yang terlambat sedikit. Kemudian menjaga kebersihan, tugasnya sedikit, belum ada tugas kan ya? Oke. Tugas sama PR beda ya. Kemudian mendengarkan saat ada yang bicara, HP-nya silent, tertib, dan disiplin. Dan saya lihat tadi dengan inisiatif sendiri ada peserta juga yang sudah meminta kotaknya untuk nyimpan HP mana ya? Oh, itu berarti sudah ada kesadaran. Kita berikan aplaus dulu untuk pagi ini. Ya, baik. Nah, kalau kemarin kita bersama-sama belajar mengenai salah satu area perubahan yang mempengaruhi kompetensi anak-anak dan karakter, yaitu penciptaan lingkungan positif dan etis, maka hari ini kita akan belajar area kedua. Area keduanya kita namakan pembelajaran sosial dan emosi. Nanti akan saya sambung juga dengan area ketiga, yaitu school connectedness atau keterkaitan hubungan sekolah dengan komunitas lain. Tapi sebelum nanti saya menyampaikan beberapa pancingan, silakan Bapak Ibu nanti melihat video yang saya tayangkan. Tapi sebelumnya silahkan Bapak Ibu menggunakan kertas masing-masing. Boleh kertas yang disediakan panitia, boleh kertasnya sendiri. Lalu
silakan dibagi menjadi 4. Silakan dibagi menjadi 4. Garis begini. Ya. Lalu di kotak yang paling kiri, silakan ditulis apa yang dilihat. Kemudian kotak kedua dirasakan. Nanti saya bacakan. Kotak ketiga pikirkan. Kotak keempat dilakukan. Oke. Yang pertama adalah apa yang dilihat. Ini sebenarnya kalau bisa diangkat ke atas. Jadi untuk Bapak Ibu yang online juga bisa mencoba di rumah. Setelah melihat video nanti, pertama adalah apa yang dilihat. Yang kedua, apa yang dirasakan. Yang ketiga, apa yang dipikirkan. Yang keempat, apa yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Oke, kalau tidak ada, silakan bisa diputar videonya.
สอนอย่างอื่นได้ไหมทะเลาะกันใช่ไหมวันนี้ห้ามแก้มัดนะอย่างนี้มีกำลังใจเรียนเหรอแค่ตีมาอย่างข้อนี้ใครตอบได้ยกมือขึ้นเอาขึ้นมาตอบได้ถูกต้องค่ะตบมือให้เพื่อนเลยค่ะจะไม่รู้อะไรนะครับเขาพูดไปค่ะจำไว้นะการต้องรักพูดไปหาเสียงเด็กดีเรียนกลับบ้านได้ค่ะวันละ1 เมตรนะคะแม่จวนทำไมไม่บอกคุณครูว่าแม่หนูไม่สบายคุณจะสอนพิเศษให้เธอเองเธอจะได้เรียนทันเพื่อนนะมาเดี๋ยวคุณช่วยขอโทษนะลูกสวัสดีค่ะเรามาเรียนกันเลยนะไม่มีแม่แล้วค่ะจะเป็นแม่ก็เถอะวันครูไม่สำคัญสำหรับเด็กขอบคุณวิชาที่ชาเป็นคนดีขอบคุณสอนคนดีให้วิชาความรู้กันเลยอย่าที่เด็กเลิกที่โต
saya yang pulang. Refleksinya tadi apa yang dilihat, kemudian bagaimana perasaan Bapak Ibu, kemudian apa yang Bapak Ibu pikirkan, dan kira-kira setelah melihat itu tadi apa yang ingin Bapak Ibu lakukan. Silakan ditulis, saya beri waktu mungkin sekitar 5 menit. Juga kepada, mungkin ada yang sudah selesai, 3-5 menit. 3 menit mungkin sudah selesai, 3 menit. Kepada Bapak Ibu yang ada di daring juga silakan mengisi di kertasnya masing-masing. Yang dilihat, yang dirasakan, yang dipikirkan, dan apa yang ingin dilakukan. Ya, 1 menit lagi. Baik, waktunya sudah selesai. Nah, baik Bapak Ibu, saya ingin mendengar dulu dari apa yang dilihat. Silakan siapa yang ingin sharing, saya akan tuliskan di sini, 1 orang 1 saja yang dilihat dulu. Bapak. Langsung aja Pak, 1, singkat, padat, apa yang dilihat? Oke, saya tanya dulu, Bapak lihat dari apanya ketika tahu bahwa dia mendidik tanpa menyeragamkan? Oke. Oke. Ya. Terima kasih Pak, kita berikan aplaus dulu untuk Bapak. Jadi guru yang memberi perlakuan berbeda pada murid. Ya, karena tadi ada ketika anaknya yang ibunya sakit, gurunya memberikan les privat. Les privat tidak diberikan pada semua.
ada anak yang apa tadi? Punya problem khusus, dia juga menanganinya, dia bertengkar, dia menanganinya dengan cara berbeda. Terima kasih Pak. Bapak tadi sepertinya di sini dan kemudian Bapak. Yang dilihat dulu Pak. Pada dasarnya sama, saya melihatnya, cuma saya lebih simpel lagi. Saya melihat secara global, saya melihat seorang sosok guru, itu saja. Saya melihat seorang sosok guru. Jadi iya, hanya itu aja. Sosok guru yang apa Pak? Saya melihat bahwa yang saya lihat dia adalah seorang guru, itu saja. Oke, jadi berikutnya mungkin lain lagi cerita. Iya. Terima kasih Pak. Jadi melihat sosok guru bisa sebagai teladan gitu ya. Bapak, ya. Oke, Bapak dulu, kemudian Bapak. Seorang guru yang baik. Guru yang baik. Oke, saya jadikan satu saja. Apalagi yang dilihat? Pak Profesor dulu, Profesor. Yang dilihat. Jadi pertanyaannya yang dilihat. Yang dilihat. Satu peristiwa boleh Pak? Cerita bijak seorang guru. Oke, itu cerita secara keseluruhan ya. Kalau yang dilihat satu peristiwa, ada nggak di situ? Yang berkesan. Bapak. Jadi tadi saya melihat waktu murid tersebut dihukum dengan cara diikat. Nah dari situ tadi saya melihat bahwa guru tersebut tidak memberi hukuman yang dengan cara kasar, tapi memberi hukuman dengan cara yang mendidik. Itu saja. Oke. Ya. Saya agak kurang jelas dari sini, Pak Iwan bisa diulang. Ternyata dibuka ya. Ya, tadi dari tayangan tadi saya melihat waktu guru tersebut memberi hukuman. Itu kan diikat ya tangannya keduanya. Nah, dari situ saya menyimpulkan bahwa guru tersebut tidak memberi hukuman yang sifatnya keras ya, tapi memberi hukuman dengan cara mendidik. Jadi tadi memberikan semacam treatment pada anak yang bertengkar dengan mengikat keduanya itu ya Pak ya. Tidak menghukum. Oke, terima kasih Pak. Ada ibu-ibu di sebelah sana. Nanti saya berikan pada yang online, saya baca ya sambil nunggu. Kompetisi guru, waduh, ini banyak banget. Yang dilihat, seorang pendidik yang mendidik siswa dengan hati penuh cinta, empati, dan kasih sayang. Makasih Bu Endang. Perlakuan guru dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Terima kasih Bu Lugina. Guru yang baik hampir sama ya. Ibu ya, ada yang berbeda ya, Bu. Yang dilihat? Ya, terima kasih. Okay. Jadi saya melihat sosok guru yang mempertahankan sekolahnya, juga mempertahankan anak didiknya dengan pola kasih sayang. Oke, jadi guru yang penuh kasih sayang. Iya. Suri toladan, kata SMKN 1 Banyusari, mengajar dengan hati. Ibu, ya. Kalau saya melihatnya pengorbanan dan perjuangan. Pengorbanan dan perjuangan. Oke, saya tulis dulu semuanya, tapi nanti baru saya. Satu lagi terakhir. Nanti yang lainnya masih ada Pak, kotaknya banyak. Ya. Ibu. Ya, secara fisik saja, sekolah yang sederhana. Sekolah yang sederhana. Sederhana. Baik. Saya tutup dulu yang dilihat, sekarang kemudian yang dirasakan. Silakan, Bapak Ibu yang di sini dulu, Bapak. Empati. Empati, Bapak merasa empati atau bagaimana maksudnya? Guru tadi punya empati. Merasakan ya bajunya kotor, kaos kakinya yang rusak dan segala macam. Oke, Ya. Kalau yang dirasakan Bapak sendiri apa? Lihat video tadi. Ya artinya perlu ditiru, Bu. Perlu ditiru. Perlu ditiru. Oke. Ya. Oke, sementara saya tulis di sini dulu ya. Perlu ditiru itu perasaan atau pikiran? Perlu ditiru itu perasaan atau pikiran? Berarti di sini saya tulis. Oke. Yang dirasakan. Biar ada suaranya sini.
adanya Yang lainnya mohon sesuai kesepakatan kita mendengarkan yang sedang bicara. Ya. Yang dirasakan, Bapak Ibu yang daring juga yang dirasakan Bapak Ibu. Cinta kasih. Iya, satu aja. Perlu saya tekankan yang dirasakan Bapak Ibu, bukan dirasakan gurunya. Ibu. Terharu Bu sampai Terharu. termehek-mehek. Oke, good point. Bapak, bangga, saya tulis di sini yang bukan. Kita lihat dulu yang online. Saya belum menemu perasaan ini yang online. Yang dirasakan Bapak Ibu guru setelah melihat video itu. Kagum. Ibu terinspirasi, kagum. Oke, saya bacakan yang di online. Terharu ada SMK NK Dipaten. Ya, sama ya. Tulus ya, sama. Baik. Bapak, satu lagi. Ya, apa? Iya, Pak. Peduli. Oke. Ini yang dirasakan Bapak Ibu. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Tadi sudah ada satu. Oh, ini kayaknya perlu ditiru ini. Apalagi yang dipikirkan? Bapak yang pakai kaca. Oh, ini. Oke. Kalau saya tadi kan mestinya nyambung dengan yang dirasakan baru dipikirkan kan gitu. Itu nggak ada satupun yang saya rasakan di situ. Cuman nggak apa-apa, nggak ditambahin nggak apa-apa. Cuman yang saya rasakan itu, ini adalah artefak. Artefak itu artinya manusia langka. Ada tapi langka. Sehingga saya memikirkannya, bagaimana saya membuat pola atau membuat satu model, ya, semacam pelatihan peningkatan kompetensi guru. Karena ini guru kan sasarannya. Yang tidak hanya meningkatkan kompetensi teknisnya, tetapi mampu meningkatkan kompetensi sosial dan kepribadiannya. Itu yang saya rasa, yang saya pikirkan. Kita berikan tepuk tangan. Langsung berpikirnya jauh. Ini sangat implementatif karena tadi sudah tahu gerakan di ekran tadi. Luar biasa, Pak. Iya, Bapak. Yang dipikirkan, Pak, setelah dipikirkan ya. Seperti moto P4 TKBMTI, jadi guru yang baik yang pertama. Kedua, melayani tanpa pamrih. Dari siswa yang 8 orang jadi ratusan orang. Oke. Jadi itu yang saya rasa. Pertama jadi guru yang baik. Jadi guru yang baik, kemudian melayani tanpa pamrih. Melayani tanpa pamrih, itu yang dipikirkan. Oke. Kita lihat dulu yang online. Sebentar. Oh, dari tadi pojok. Ya, silakan. Terima kasih, Bu. Ini nyambung dengan perasaan yang saya rasakan, Bu. Iya. Yang saya rasakan tuh galau. Oh, sempat galau ya, Bu. Baik, saya tulis karena belum ada yang galau ini. Ya, karena gak ada yang nyambung di situ. Terus yang dipikirkan? Bagaimana bisa mendidik tanpa kekerasan? Karena kalau kita sudah melihat anak bertengkar, secara emosi otomatis kita pasti marah yang muncul. Bagaimana cara mendidik tanpa kekerasan, apalagi kalau emosi ya, Bu ya? Ya, makasih. Baik, terima kasih. Saya lihat baca yang online dulu. Yang dirasakan begitu besar. Yang dipikirkan, saya nyari yang dipikirkan dulu. Stop. Jalannya cepat banget ya. Bagaimana melatih siswa untuk peduli. Kepedulian seorang pendidik terhadap peserta didik yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Oke. Ya. Baik, ada lagi yang berbeda yang dipikirkan, Bapak? Iya. Oke. Jadi bagaimana, sampai bawah ini ya. Menjadi guru yang punya dedikasi tinggi dan ikhlas. Oke, good. Sekarang yang terakhir. Apa yang ingin Bapak Ibu lakukan setelah melihat video tadi? Ibu.
Mengajar dengan Mengajar teladan. dengan teladan dan contoh, bukan dengan kekerasan fisik maupun verbal. Oke. Jadi Ibu ingin mengajar dengan teladan dan contoh baik secara fisik dan mental ya. Tanpa kekerasan. Ya, silakan Ibu. Baik, Bu Novi, makasih. Tadi saya berpikirnya, andai semua guru dapat melaksanakan tugasnya dengan sebenar-benarnya dan dengan hati. Jadi yang harus dilakukan mengingatkan fungsi guru itu sebagai manusia melalui program-program yang dilakukan misalnya dengan penguatan soft skill. Oke. Karena soft skill itu kan sesuatu yang sangat diperlukan sekarang ini untuk membentuk karakter anak yang memang harus mandiri, cepat. Oke. Jadi mengingatkan Bapak Ibu, mohon. Halo. Hai. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya tidak akan memulai bicara kalau belum siap semuanya. Jadi Ibu tadi mengatakan bahwa ingin mengingatkan kepada guru-guru, setiap guru, bahwa salah satu tugas guru adalah tidak hanya memberikan materi dan keterampilan, tetapi juga soft skill, karakter, itu yang paling penting ya. Bisa tulis di sini. Oke, ada lagi yang berbeda, Bapak? Mengubah mindset. Oke, kita berikan aplaus, luar biasa. Ada yang di belakang Ibu, ya silakan Bu. Sebentar Bu Dwi. Ini aksesnya harus adil ya, kita kemarin bicara tentang penciptaan lingkungan, aksesnya harus sama. Yang ingin saya lakukan mungkin berbeda dari yang lain. Yang ingin saya lakukan itu adalah mengunjungi guru yang telah menjadikan saya seperti saya sekarang ini. Jadi ada seorang guru yang kebetulan guru tersebut adalah ibu saya. Jadi yang ingin saya lakukan adalah mengunjungi ibu saya, mengucapkan terima kasih kepadanya, karena tanpa beliau saya tidak bisa menjadi seperti saya yang sekarang. Wow, kita berikan tepuk tangan ya. Suatu hal sederhana, sangat bisa dilakukan, dan itu bisa menjadi refleksi yang sangat luar biasa, mengunjungi guru ya Bu ya, yang dulu mampu memberikan inspirasi. Oke, kita baca dulu yang online. Yang ingin dilakukan pembelajaran dengan hati. Terima kasih. Ada dari SMK. Kemudian Widya Nusantara ya. Kemudian ada lagi mendidik dengan ikhlas. SMKN 1 Soreang. Iya. Soreang ya. Oke, menjadi guru yang tidak hanya transfer ilmu tapi bisa mendidik dengan tulus. Luar biasa. Kita berikan aplaus untuk semuanya dulu. Baik, Bapak Ibu semuanya, yang baru saja kita lakukan ini adalah salah satu metode yang biasa dilakukan di sekolah-sekolah gerakan sekolah menyenangkan, bernama reflection time, waktu untuk berefleksi. Apa yang kemudian diinginkan dari proses ini? Tadi saya bertanya apa yang dilihat. Sebetulnya saya ingin jawabannya yang dilihat itu sesuatu yang benar-benar dilihat. Contoh, kalau saya tanya apa yang dilihat dari saya? Cantik itu relatif. Yang dilihat itu yang disepakati bersama. Karena bisa saja Bapak bilang saya cantik, ada bapak-bapak di sana biasa aja. Modis itu juga relatif. Yang dilihat, yang semua orang setuju. Pakai jilbab, satu. Kedua, warna bajunya coklat, itu semua pasti setuju. Wanita, nah, ya kulitnya putih.
Sepatunya putih, oh maaf. Apa yang dilihat tidak apa yang didengar, beda lagi ya. Oke, jadi Bapak Ibu semuanya, apa yang dilihat itu harus sesuatu yang semua setuju. Jadi kalau dari video tadi, yang dilihat apa tadi? Guru yang tadi tidak menghukum ketika muridnya bertengkar, tetapi mereka malah mengikatkan tangan, pakai tali dan sebagainya, itu dilihat. Semua sepakat kan tadi ada kejadian itu. Kemudian ada lagi apa? Murid-murid yang mengunjungi gurunya yang sudah lama. Itu yang dilihat. Kenapa itu penting? Nanti akan saya terangkan. Harus melatih ternyata apa yang dilihat dengan menginterpretasi. Karena kalau misalnya menginterpretasi, seorang guru yang tulus, dari mana tahu tulus? Yang baik. Kenapa baik? Pada kejadian apa? Dia baik. Ya, terus kemudian yang dirasakan. Nah, ini tadi ada yang melompat ke yang dipikirkan. Padahal perasaan ini kan urusan di sini kan. Perasaan itu apa saja, Pak Bu? Gembira, marah, sedih, terkejut, bangga, terharu. Nah, ini saya senang ada satu perasaan negatif yang dikemukakan, galau. Itu perasaan. Dan itu diungkapkan kemudian dipikirkan. Nah, ini sudah step forward lagi. Luar biasa yang dipikirkan tadi, perlu ditiru. Bagaimana saya ingin membuat model guru yang nanti hari ketiga Bapak akan dapat materi tentang positive deviance. Seseorang yang langka, itu kita buat prototipe modelnya. Apalagi kalau Bapak Ibu Widya Iswara, itu pasti sangat bisa, oh ini langka, gimana caranya kita mendesain pelatihan-pelatihan yang memperbanyak orang-orang langka ini. Misalnya seperti itu that's a very good thinking, Pak. Kemudian juga Bapak Ibu tadi berpikir gimana caranya saya menjadi guru yang mendidik karakter tanpa kekerasan. Itu juga salah satu hal deep thinking. Ya. Kemudian yang dilakukan adalah yang ingin dilakukan adalah hal sederhana, simple action, sangat bisa dilakukan dalam waktu dekat. Contohnya Ibu tadi mengunjungi. Saya ingin mengunjungi, itu hal yang paling simpan. Saya ingin berterima kasih. Kemudian ini bisa, tapi jangka panjang. Mengubah mindset, bisa. Kalau mindset diri bisa, tapi begitu mindset orang, butuh time. Tapi nggak apa-apa, perlu dituliskan begini. Nah, kenapa begini? Kenapa proses ini saya kenalkan? Ini yang namanya salah satunya adalah pembelajaran emosi dan sosial. Dan ini adalah salah satu pembelajaran yang ada di negara-negara maju untuk pendidikan soft skill dan karakter, sayangnya itu tidak ada di negara kita. Padahal sebetulnya itu juga sudah diungkapkan oleh Ki Hajar. Saya minta PPT-nya Mbak Reni. Nah, pasti kita punya problem-problem ini. Problem-problem di bawah gunung yang jarang sekali dianggap sebagai persoalan pendidikan. Karena kalau saya sering diundang misalnya ke kementerian, selalu bicaranya itu adalah capaian tenaga kerja, capaian untuk bisa begini, capaian literasi, capaian numerasi, itu nggak salah. Tapi sebentar, yang ini itu nggak pernah diselesaikan. Ini tuh dianggap gunung es, disingkirin-singkirin aja. Karena kita ingin ngejar yang atas. Padahal Bapak Ibu, dalam banyak jurnal sudah ditemukan bahwa ketika seorang anak punya masalah dengan ini, ya susah. Mau mencapai akademik, susah. Mau mencapai prestasi, susah. Mau meningkatkan skill, susah. Nanti saya akan jelaskan secara psikologi, ya. Kenapa itu susah. Ini salah satu kegelisahan yang bertahun-tahun, terutama mungkin kalau Bapak Ibu pernah berpengalaman pergi ke luar negeri, ini menggelisahkan. Ke luar negeri itu nggak usah jauh-jauh sampai Eropa. Yang deket aja Thailand, Malaysia. Itu kita langsung bisa melihat sebuah perbedaan gap yang jauh sekali. Dari cara antri, dari cara mengelola lingkungan, termasuk kemarin yang saya ungkapkan lingkungan pembelajaran. Itu dimulainya dari sekolah.
pemimpin yang bisa bikin begini, itu dihasilkan dari sekolah pendidikan yang mengutamakan lingkungan positif dan etis. Antri itu sebenarnya masalah etis. Kalau anak saya yang 7 tahun tinggal di Melbourne, kemudian pindah ke Indonesia waktu itu benar-benar dia bermasalah dengan masalah antri. Karena ya itu tadi, kalau kita kan nggak masalah kan Bu, pokoknya. Nah saya nanya ke dia, kenapa sih kita harus antri nak? Udah nyelonong aja gitu, saya kan memberi challenge ke dia. Jawaban dia, kira-kira apa Pak? Kenapa kok harus antri? Ada yang bisa menduga jawabannya? Waktu itu anak saya kelas SMP sama kelas 3 atau 4 SD. Kalau saya tanya Bapak Ibu, kenapa kok kita harus antri? Bebek aja bisa antri, oke, kasihan yang lain. Oke, kenapa kok kasihan Bu? Sudah duluan, oke, itu artinya apa? Artinya, kata anak saya, kita harus menghargai orang lain. Nah, ini kemarin nyambung dengan pertanyaan Bapak tadi. Ini kan standar-standar, nggak apa-apa standar-standar, tapi dia tahu why. Kenapa? Jangan sampai gurunya bilang, antri ya, kalau nggak antri dihukum. Dia antri karena kalau nggak antri dihukum. Pertanyaannya, kenapa kamu harus antri? Nah, kenapa kok kita harus buang sampah? Saya dulu pernah lupa makan permen, terus bungkusnya itu jatuh, Pak. Buat saya, bungkus itu kecil, jatuh di sini nggak apa-apa, nanti disapu kan. Buat anak saya enggak. Jadi sebelum saya masuk mobil, anak saya bilang, Bunda, aku lihat tadi Bunda jatuhin sampah bungkus dan enggak diambil. Langsung dia diambil, masukin sampah. Itu hal sepele yang membuat saya malu. Kenapa? Karena buat dia itu big deal. Membuang sampah kecil, itu nanti setelah dikumpulkan, itu dia bisa lari ke sebuah laut di Jepang yang itu nanti menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem karena ada ikan yang mati. Nah itu dia bisa jelaskan waktu kelas 3 SD. Kenapa? Karena pendidikannya. Mempertimbangkan lingkungan sekitarnya. Dia nggak sibuk dengan academic mention, tapi dia mempertimbangkan. Maka ketika dia jadi pemimpin, dia pasti empatik. Punya empathic feeling. Maka kondisinya seperti ini. Ini. Kerapian, keteraturan itu tidak dihasilkan karena uang banyak, Bapak Ibu. Keteraturan, kerapian dihasilkan oleh cara pikir. Sekolah-sekolah GSM itu sekolah desa yang uangnya terbatas. Tapi kalau masuk ke situ, Bapak Ibu akan bisa melihat anak-anak yang punya kesadaran menata lingkungannya. Bahkan membersihkan kamar mandinya dibersihkan sendiri. Kalau ada kotoran atau barang jatuh, dia langsung bisa mendirikan sendiri. Sekolah pinggiran itu. Kapan-kapan Bapak Ibu bisa saya datangkan kepala sekolah yang sudah punya pengalaman melakukan itu. Tanpa disuruh. Kenapa? Karena pendidikannya mengutamakan cara pikir. Ya. Sebetulnya kalau saya tadi membandingkan dengan luar negeri, saya tidak ingin bilang bahwa pendidikan luar negeri itu lebih hebat. Saya nggak ingin bilang seperti itu langsung. Karena apa? Karena sebetulnya kita sudah punya resource Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar itu dulu sudah pernah bilang bahwa mendidik itu menuntun segala kodrat. Bukan mengisi otak manusia, tapi menuntun. Kodrat manusia itu apa Pak? Bu? Ada 3 katanya kodrat manusia itu. Yang nggak punya dimiliki hewan. Berpikir, lebih jelasnya lagi mikirnya itu adalah berimajinasi. Makanya kemarin saya senang ada Prof. Saya masih ingat, itu ada kata-kata imajinasi. Itu saya senang banget, karena itu punyanya manusia. Jadi kalau ada siswa, orang yang berimajinasi, itu tidak selalu buruk, karena justru dia sedang jadi manusia. Kalau pitek ayam kan nggak mungkin berimajinasi. 1, imajinasi. 2,
Perasaan masih dimiliki oleh hewan mamalia. Akal untuk apa? Tadi untuk berpikir, berimajinasi kan? Apalagi? Kesadaran. Very good. Manusia tuh punya kesadaran. Tapi hati-hati, teknologi sekarang ini mulai menghilangkan kita sadar sebagai manusia. Begitu ada notifikasi handphone, ring dong, kita nggak sadar, ngambil. Padahal kita harus mikir, perlu nggak ya? Kan? Gitu. Kita nggak sadar ketika kita lihat Facebook, sebetulnya bukan kita yang lihat Facebook, Pak. Facebook yang lihat kita. Iya kan? Artificial intelligence-nya itu kan bisa melihat, oh yang namanya Novi ini seneng lihat tempat-tempat kuliner. Tiap hari, home saya dipenuhi dengan iklan-iklan kuliner. Karena dia sudah membaca mata saya. Ngeri sekali kan? Oke, apalagi Pak? Dua, kreativitas. Kreativitas. Karena dia berimajinasi, maka manusia itu sebetulnya bisa survive sampai sekarang, ini karena kreatif. Kalau nggak kreatif itu nggak mungkin, Pak. Makanya tinggal di Indonesia itu katanya berkah, karena dengan banyak keterbatasan, kita itu sebetulnya harusnya semakin kreatif. Cuman ada di Indonesia kayaknya misalnya kita bisa naik motor, sambil handphonean, sambil bawa ayam 5, terus anaknya 3. Itu dulu pernah difoto, ada salah satu supervisor dari Australia tuh, wah ini hebat banget gitu, karena multitasking banget Indonesia. Kreativitasnya sebetulnya tinggi, cuman arah kreativitasnya yang kurang diarahkan. Sebetulnya, karena apa Pak? Dulu di Australia, sekolah internasional, jadi sekolah negeri tapi multikultural. Itu selalu anak-anak Indonesia itu hebat. Dia bisa misalnya ngelukis ya, langsung yang jadi student of the week dalam lukisan tuh orang Indonesia. Terus nulis orang Indonesia ternyata. Jadi sebetulnya kita tuh, wah luar biasa. Tapi kita sendiri kadang nggak sadar resource kita. Nah, Ki Hajar satu lagi, jadi kreativitas, imajinasi, satu lagi Pak, kolaborasi. Komunikasi, kerja bareng itu punyanya manusia. Karena kalau kita hidup sendiri mati, makanya pandemi itu, corona itu ada yang membunuh karena virusnya, ada yang membunuh karena kesendiriannya. Diisolasi sendiri, sepi, itu yang membuat mati. Udah ada beberapa jurnal yang menemukannya. Nah itu. Kapan Ki Hajar Dewantoro nilai-nilainya itu hanya slogan dan tidak pernah dipakai? Sejak revolusi industri 2.0. Sejak negara kita menganut bahwa pendidikan digunakan untuk pemenuhan tenaga kerja. Tahun 1965. Nggak ada lagi diversifikasi, nggak ada lagi waktu untuk mentreat setiap anak berbeda, nggak ada lagi, semua sama, diukur dari hasil UN. Semua sama, masuk SMK pakai nilai. Semua sama, keluar juga lulus pakai nilai. Nggak ada lagi waktu itu. Kesuksesan sekolah hanya diukur dari jumlah anak yang diterima di industri. Padahal faktanya naik apa turun? Turun juga. Di universitas sekarang sedang mengalami kegoncangan besar, Pak. Kami ini di UGM, kalau wisuda, yang kumlot itu berapa Pak sekarang? Banyak yang kumlot. Kalau zaman dulu kan kumlot bisa dihitung jari. Sekarang banyak. Pertanyaannya, apakah kemudian yang nilainya tinggi dan kumlot itu selalu bisa diterima di tenaga kerja? Di dunia kerja? Saya sendiri sudah mengamati anak-anak yang IP-nya rata-rata itulah yang punya banyak waktu mengembangkan keterampilan sosialnya. Anak-anak yang pintar bingung ke sana kemari bingung, nilainya tinggi, gajinya nggak mau rendah tapi dia tidak punya kompetensi dan karakter.
Jadi sekarang dunia industri pun tuh sebenarnya kalau nyari orang tuh nyari karakter, Pak. Jadi ada perusahaan, teman saya punya company, dia HRD di sebuah international company. Katanya sekarang kalau tes dia nggak pakai tes psikologi, dia nggak pakai wawancara. Dia pakai CCTV. Di luar, pelamar itu kan banyak, Pak. Disuruh nunggu. Ketidakpastian kan, jam berapa wawancara. Nah, dia lihat siapa dulu yang pulang. Oke. Terus di luar itu ada sosial eksperimen. Misalnya ada barang jatuh. Siapa yang ngambil? Siapa yang peduli? Itu aja seleksinya pakai itu dia. Oh, orang ini. Oh, orang itu. Wawancaranya informal aja. Ya. Nilainya udah nggak dilihat sama dia. Nilai akademik. Makanya karakter is number one. Nah, sekarang ini adalah salah satu kunci di GSM yang sampai sekarang saya lihat belum dikembangkan di pendidikan Indonesia. Kenapa? Karena untuk menjadi manusia, untuk memiliki kesadaran, yang dilatih pertama kali adalah kemampuan emosi dan kemampuan sosialnya. That's it. Kalau kata Jack Ma yang pengusaha Cina yang sempat hilang itu, dia berkali-kali bilang, bukan Jack Ma, Yuval Harari, Noah Harari, itu dia futurolog. Dia bilang, di masa depan, di mana teknologi AI dan manusia itu sudah sulit untuk dibedakan, maka pendidikan yang paling utama untuk anak-anak kita adalah bagaimana melatih dia punya keseimbangan mental dan karakter. Itu aja dua itu katanya. Kalau dua itu benar, mau ngomong apa? Keterampilan membuat mobil. Dia bisa belajar sendiri karena punya motivasi. Dia punya keterampilan untuk cari, oh coba aku tak connect sama sana, oh coba aku tak baca ini, aku tak coba ini. Karena dia bisa memaintain dirinya. Tapi kalau dia masih punya problem motivasi, dia punya problem sosial, dia nggak bisa ngomong sama orang, dia cuma bisa nerima, dengerin, nurut apa yang dikatakan, ya dia akan jadi level di situ-situ aja. Dia nggak punya motivasi juga untuk mengembangkan diri. Makanya saya dulu heran, ini SD-nya Australia, ini kok pendidikannya SD itu cuma gini aja. Oh ternyata dia itu sedang bikin pondasi. 6 tahun itu bikin pondasi. Jadi begitu SMP, SMA, vokasi, SMA itu gurunya nggak berat, Pak. Karena mereka karakter belajarnya dan karakter hidupnya, keterampilan hidupnya udah terbentuk. Nah di kita kan enggak. SD yo ujian, SMP yo ujian, SMA yo ujian, SMK yo ujian. Padahal proses keterampilan itu kan proses. Kalau dinilai orang males. Saya masak, latihan masak. Begitu dinilai misalnya sama Pak Rizal, saya masak. 5 biji nih. Malas besok saya masak. Mau dikasih nilai 5. Wes kesel-kesel. Tapi kalau saya masak, kemudian Pak Rizal bilang, ini udah bagus sih warna sayurnya, tapi garamnya kurangi ya. Nah itu beda. Oh garamnya kebanyakan ya, kurangi garamnya. Tapi kan nggak ada nilai. Beda rasanya. 30 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu negara maju sudah mengubah pendidikannya ke situ. Kita belum. Karena secara geopolitik negara kita menjadi budak konsumen dari negara besar. Ya, jadi jangan sampai pintar. Belanja aja terus. Jepang itu yang bikin teknologi. Tapi Jepang kan nggak pakai motor anak-anaknya. Yang pakai motor siapa? Kita. Handphone. Dulu 2 minggu anak Jepang tinggal di saya, Pak. Nggak pernah pakai handphone kalau ngobrol, kalau belajar. Dia buka handphone kalau di kamar. Kita, ya termasuk saya, itu bangga banget padahal kita nggak menciptakan apapun. Makanya saya kemarin seneng ada anak SMK udah bisa bikin laptop, ada anak SMK bahkan sudah harus punya bisa bikin mobil. Tapi infrastrukturnya, nah ini nanti bicara lagi lain kebijakan ya. Kalau sudah mencipta itu infrastrukturnya didorong nggak anak-anak ini, gitu kan?
Ini bicara lain lagi. Tapi secara umum kita akan belajar ini. Nah ini, mereka anak-anak yang punya keterampilan sosial emosi, itu dia bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi. Saya ingin tanya, tadi Bapak Ibu waktu kepikiran ya, Bapak tadi kepikiran saya harus bikin model desain. Ada perintah nggak Pak untuk membuat model desain itu? Nggak ada. Kesadaran kan? Ternyata lebih gampang kan menumbuhkan kesadaran. Daripada misalnya hari ini misalnya saya sebagai ketua BMTI menyuruh Bapak Ibu semua bikin desain pembelajaran workshop yang soft skill. Harus selesai dalam 2 minggu. Kalau enggak ada dana turun. Bikin sih, tapi rasanya sambil bikinnya untuk pemenuhan kebutuhan aja. Enggak ada kesadaran. Nah, ini makanya penting kita membangun social impact karena ada kaitannya dengan akademik, perilaku akademik, capaian akademik, dan hubungan sosial. Jadi kalau anak-anak kita PISA-nya rendah, literasinya rendah, malas ke sekolah, iya karena lingkungan belajarnya, dan kalau belajar itu kayaknya nggak ada emosi. Di depan, apalagi sekarang online. Online itu ya cuma materi dikasihkan gitu. Ngapain ketemu gurunya kalau gitu? Nggak usah ketemu Pak. Lihat YouTube aja lebih asik. Makanya kalau saya kuliah online, yang saya lakukan bukan memberi materi, tapi tanya. Gimana kamu hari ini? Apa kaitan kira-kira materi ini dengan kamu? Oh dia akan ngomong, karena kita sedang berkomunikasi ala manusia. Ya, untuk membangun achievement. Nah ini, sel tadi, social emotional learning itu nanti akan bisa membuat anak-anak tahu emosi. Tadi ada beberapa dari kita yang bingung. Yang dirasakan, kita tuh kesulitan. Bangsa yang agak kesulitan mengemukakan ekspresi perasaan. Kita bisa mengatakan perasaan orang lain, tapi bukan perasaan kita. Kan tadi kebanyakan kita awalnya berpikir bahwa itu perasaannya si kepala sekolah. Begitu diminta merasakan sendiri, bisa tapi kayak sungkan untuk mengemukakan. Aku bahagia, aku sedih, saya marah gitu itu kan tanggung ya. Apalagi bilang, aku kayaknya sayang sama kamu gitu, kayaknya gimana? Sayang itu tidak hanya dengan pasangan Pak, dengan orang tua. Dulu anak saya misalnya saya cuma bikin telur ceplok, dia bilang terima kasihnya itu Pak. Terima kasih Bunda, kamu Bunda terbaik di dunia. Kayaknya lebay tapi kok saya suka-suka aja ya. Cuman masalah menggorengkan telur aja mereka tuh bisa berterima kasih. Itu kan berarti dilatih. Dari kecil emang dilatih. Saya pernah di salah satu SD, ini saya eksperimen. Ada salah satu anak yang rebut pensilnya teman lain. Terus karena sekolah itu sudah GSM dan harus ada konsekuensi, karena konsekuensinya adalah dia harus meminta maaf gitu ya. Nah, sekarang, oke, sekarang kamu minta maaf ke temanmu, coba. Cara minta maafnya Mbak Wiu tahu nggak? Dia antara mau ngelihat sama enggak, gengsi. Karena di Jawa, terima kasih itu matur nuwun ya. Matur nuwun. Jadi dia terima kasih tapi sambil mangkel, nggak ikhlas. Matur nuwun ya. Sama gurunya disuruh ngulang lagi, coba dikemukakan sambil lihat temennya. Matur nuwun. Itu dilatih Pak. Ternyata. Bilang terima kasih itu. Bilang minta tolong itu dilatih ternyata. Karena kalau enggak, nah ini, saya tuh pernah membelikan hadiah pada ponakan saya dari Jakarta. Daster, memang sih hadiahnya murah, daster Malioboro. Nah, saya belikan semua termasuk cucu-cucu. Nah, itu saya lihat perbedaannya. Ada anak-anak yang dilatih orang tuanya untuk bilang terima kasih. Jadi dia benar-benar, makasih Bude, gini-gini. Tapi ada anak-anak, kebanyakan dari Jakarta, yang dikasih itu kayak biasa aja. Buat saya nggak mengharap terima kasih, tapi dari hal sesederhana saja, dia tidak peka untuk bilang terima kasih. Nah, hal-hal seperti ini kadang kita anggap biasa, tapi nanti lihat kalau dia jadi leader,
dia memimpin bangsa ini kita sudah tua-tua, baru kita rasain. Ibu saya sudah sepuh. Kalau mau jalan pengen ke pasar itu susahnya minta ampun karena pemimpinnya tidak berpikir bagaimana membuat alat transportasi yang ramah terhadap beliau. Hal-hal seperti ini tuh hanya bisa ditumbuhkan dari ini. Orang-orang yang optimis, orang-orang yang memegang etik, orang-orang yang memegang moral dan sebagainya. Ini riset kita di SMA. Saya belum pernah riset di SMK. Tapi salah satu alasan saya dan Pak Rizal mau bekerja sama dengan Ditjen Vokasi, satu Pak. Karena kebanyakan SMK itu marginal. Secara nasional SMK itu layer kedua dari SMA. Dan itu menurut saya yang tidak benar. Karena harusnya SMK itu jadi kekuatan. Kedua, kebanyakan anak-anak ke SMK itu pelarian. Karena nggak diterima di SMA. Dan itu nggak benar, nggak boleh seperti itu. Ke depan, anak-anak harus bangga masuk SMK. Nah, ketika bangga, itu diciptakan pakai apa? Pakai ekosistem baru. Nah, ini anak SMA. Tapi saya kira mungkin hampir sama. Ini beberapa anak SMA mengalami dipermalukan guru di depan kelas, dipersulit kalau mau kompetensi olahraga padahal dia pengen ke militer. Diusir satpam kalau mau berkegiatan sampai sore. Buat gurunya sama sekolahnya itu kayaknya biasa. Maksudnya baik mungkin biar tidak sampai sore malam. Tapi karena nggak ada dialog, dia nangkepnya negatif. Diusir satpam, nggak boleh berkegiatan. Sekolahnya kurang terbuka. Ya ini beberapa saja. Nah ini adalah kata-kata yang ada di pikiran anak-anak ketika mendengar kata sekolah. Monoton, terpaksa, sekolah kayak penjara, teman. Nah, hal yang paling membuat mereka masih hidup dan datang ke sekolah itu cuma satu, Pak, teman. Malas, ulangan terus, pusing, ngantuk, bohong. Pak, menyedihkan banget dong. Kok nggak ada kata-kata inspiratif, semangat? Kok nggak ada itu loh, sekolah loh. Yang harusnya tadi itu harapan kita membangun unsur-unsur manusia, harapan, motivasi, semangat. Nggak ada semua, ini mati nih. Nah kalau teknologi masuk, ya yang menang artificial intelligence. Mereka dikendalikan stres. Suasana sekolah seperti apa yang kamu harapkan? Ini anak-anak. Kekeluargaan, banyaknya ruang ekspresi. Ternyata penting. Berarti ketika kita bilang, matur nuwun ya nak, semangat ya Le, itu tuh penting buat mereka. Keterbukaan, sejuk, sepi dari kendaraan. Guru seperti apa yang kamu harapkan? Kreatif, mendengarkan, ramah, tidak berjarak, terbuka, wawasan luas, up to date. Selama ini, nah ini juga menyedihkan. 100% anak-anak remaja ini curhatnya ke temennya. Nah kalau temennya benar, kalau temennya nggak benar, karena yang gini Pak, saya pernah wawancara satu anak, ngelitih itu apa? Malam-malam naik motor terus nanti bunuh orang. Saya nanya, kenapa kok kamu melakukan ini? Ya karena intinya setelah ngobrol dia ngomong, satu-satunya yang bilang bahwa saya hebat adalah teman-teman saya di kelompok ini. Di sekolah saya nggak hebat, matematika saya jelek, ini jelek, itu jelek. Ketika saya membantu guru saya bilang, lah mbok gitu, tumben kamu baik. Udah ya, besok matematikanya ditingkatkan, balik lagi ke matematika. Saya nggak pernah hebat di sekolah. Di rumah apalagi. Kerjaannya cuma ngeluyur, sekolahnya jelek, nggak ini itu sekolah apalagi. Dan bayangkan kalau dia dari ekonomi bawah. Ketika dia ke kelompok ini, curhatlah dia. Bapakku tuh nggak pernah pulang-pulang ya. Guruku tuh kalau bahasa Jawa ada ngomong biangane. Biangane itu nggak asik. Terus temennya bilang, oh, udah sama kita aja, kita juga kayak gitu, terus tenang aja. Besok kita mau ngeroyok SMA X. Kalau besok ngeroyok, kamu berani ke depan, hebat. Dan benar, ketika dia bisa ngeroyok,
salah satu atau hal pertama yang dia dengar dari teman-temannya adalah, hebat, hebat. Itu menjadi candu. Kalau di psikologi itu membuat hormon endorfin tumbuh. Karena dia tidak pernah mendengar dari yang lainnya selain temannya. Tapi temannya itu, anak saya sering mendengar teman-temannya, padahal teman-temannya baik-baik saja Pak penampakannya, tapi dia mau bunuh diri. Dia mau pergi dari rumah. Dia pengen nggak berangkat sekolah. Itu banyak banget problem-problem seperti itu. Ya. Nah, sehingga kasus apa saja yang sering muncul ini saya nanya Bapak Ibu guru SMA. Ternyata 61% itu adalah demotivasi. Dia nggak punya harapan hidup, harapan belajar. Tidak disiplin 24% dan kesehatan mental itu macam-macam, stres dan sebagainya. Nah ini saya berikan gambaran singkat aja karena waktunya ini. Ini adalah struktur otak manusia kita. Yang di bawah namanya otak reptilian ini dimiliki oleh binatang juga Pak. Kerja dia hanya 3. Berlindung, menyerang, atau diem aja. Jadi kalau ada bahaya, dia melakukan itu. Jadi kalau kita sering melakukan ini, berlindung, nyerang, sama diem aja, kapasitas kerja kita berarti sama seperti binatang. Itu ya levelnya. Kemudian ada lagi otak namanya limbic system. Ini di bagian tengah sini. Ini yang mengelola perasaan-perasaan bawah sadar. Cinta kasih, bahagia, sedih, takut. Pokoknya semua perasaan ini sama reptil ini miliknya manusia dan binatang. Binatang mamalia kan ada toh yang simpanse itu yang kasihan itu kan masih punya binatang. Nah, ada satu bagian otak di sini yang tidak dimiliki oleh binatang. Dan itu ternyata kalau dalam pendekatannya evolusi, itu baru tumbuh pada saat manusia itu, jadi kalau evolusi kan manusia awalnya bentuknya enggak seperti manusia gitu ya, kalau secara sains. Iya, kalau dalam pendekatan sains. Nah, dia kemudian muncul karena ada penelitian bagian otak ini, ternyata tumbuh bonggolnya itu ketika manusia ini tuh mulai kumpul, membuat peradaban dan ngobrol. Ketika ngobrol itu ada empati atau apa dan sebagainya. Nah ini namanya neokortek tumbuh di depan. Sehingga neokortek itu untuk apa fungsinya? Untuk membuat keputusan, untuk berempati, untuk membangun harapan, untuk membangun motivasi, untuk memprediksi, untuk mengevaluasi. Pokoknya nggak bisa dilakukan binatang. Binatang kan nggak mungkin punya cita-cita, saya pengen rumah tingkat 3. Nggak mungkin. Atau yuk besok kita bikin arisan ayam-ayam, nggak mungkin. Kreativitas nggak ada di situ. Wong nyebrang jalan aja masih bingung kiri apa kanan. Manusia punya ini. Nah, sayangnya penelitian di Indonesia menemukan bahwa anak umur 15 tahun hampir sekitar 60% fungsi neokorteknya lemah. Kenapa, Pak? Bu. Karena nggak pernah dipakai. Jarang dipakai. Pokoknya tahunnya 3,14 untuk ngukur ya, nggak usah nanya kenapa kok 3,14. Nah, kenapa 3,14 itu ada di sini? Terus di sekolahan ditanya, kamu pengen apa, Leh? Coba bikin rencana planning masa depanmu. Nah, itu ada di sini. Terus kalau gagal kamu mau apa? Kalau berhasil apa langkah selanjutnya? Pilihanmu apa? Itu ada di sini. Itu yang kata Cak Lontong bilang mikir. Mikir. Sebelum kamu marah sama orang tuh mikir. Kalau binatang nggak mungkin mikir. Begitu dia lihat itu musuh, dia nyerang. Tapi kalau manusia mikir. Nah sayangnya mikir itu butuh daya kekuatan. Kenapa kok kita nggak kuat baca buku tebal? Karena nggak kuat mikir, Pak, sebetulnya kita. Kita itu minat bacanya tinggi. Wong kalau ada WA,
ting, langsung pengen baca. Tapi serius, minat bacanya tinggi. Bahkan kalau kita nanya anak-anak kita, ada novel ini, siapa yang mau baca? Mau dia baca. Yang lemah adalah daya bacanya. Anak saya dulu di Australia SMP kelas 7, dia sudah baca 3 trilogi sejarah Malala. 3, tebel-tebel. Habis itu dia diminta untuk menganalisis dari sisi psikologi, geopolitik, dan feminisme. Kenapa? Karena dayanya sudah dilatih 6 tahun itu. Lah di kita, dari SD sampai sekarang saya tua gini, begitu halaman jurnal 3 lembar, ngantuk. Nggak kuat. Itu kayak olahraga otak. Otak itu kayak otot. Kalau nggak biasa lari, ya lari 2 keliling ya udah. Kemarin ada anak-anak naik dari tempat penginapan ke sini. Kok saya menggah-menggah ya? Karena nggak pernah olahraga. Masih muda, Pak. Ini olahraga, masa kalau saya 46 tahun. Ya Pak, walaupun 46 tahun harus olahraga agar apa? Dayanya itu. Nah itu sama dengan otak. Nah, apa kaitan sosial emosional itu? Nanti ke depan kita harus mengkampanyekan bahwa gimana caranya anak-anak kita itu punya kesadaran, belajarnya nggak dipaksa, karena memang dia punya motivasi sendiri, kesadaran, disiplinnya tidak ditakut-takuti, peduli dan menghargainya tanpa syarat. Jadi bukan karena diiming-imingi hadiah. Kenapa kok kita sholat, pergi ke gereja? Ya karena kalau nggak sholat masuk neraka. Kalau nggak ada neraka, kamu sholat enggak? Bingung. Berarti kamu sholatnya masih ini. Iming-iming levelnya. Tapi kalau sudah kesadaran, aku udah enggak, aku rasanya enggak enak kalau enggak bermeditasi, terus sembahyang ke gereja tuh enggak enak rasanya. Butuh, saya tuh butuh. Nah itu beda, kebutuhan berarti. Nah gimana caranya menumbuhkan ini? Ya itu pakai social emotional learning itu tadi. Berprestasinya tanpa ditekan. Untuk akreditasi, untuk sekolah, untuk ini. Anak-anak itu jangan-jangan nggak pengen berprestasi sebetulnya, nggak pengen menang-menang lomba. Yang pengen itu sekolahnya. Oh ini pengalaman anak saya sendiri yang nomor 1. Karena dia itu baik ini, baik itu, dia tuh sampai capek. Aku tuh lagi nggak pengen ikut lomba itu. Lah mbak anak lainnya nggak ada, Bu. Ya memang. Karena dikembangkannya nggak merata. Nah, caranya harus anak-anak itu dibangun kebahagiaan, ketangguhan, merasa sehat, merasa fisik. Ini enggak hanya untuk anak-anak ya, untuk orang tua, untuk guru, untuk apapun kalau kita punya keluarga, kita punya organisasi, kebahagiaan, ketangguhan ini harus menjadi salah satu hal poin penting. Nah, karena kita manusia punya 4 elemen ini, maka kita kemudian pakainya sekolah menyenangkan ini. Ini juga salah satu hasil riset saya PhD. Hasil dari bertanya ke anak-anak. Jadi 4 area ini. Kemarin kita sudah belajar tentang learning environment. Hari ini kita akan belajar yang 3 ini. Karakter, pakai social emotional, kemudian school connectors, dan nanti kita akan belajar bersama mengenai pembelajaran yang relevan. Ini enggak usah. Nah ini sebetulnya sangat sesuai dengan ajarannya Ki Hajar yang olah rogo, olah pikir, olah rasa, dan olah laku. Ini kalau pakai teorinya Barat di psikologi Pak. Jadi sebelum orang itu di sini, nih, ini yang terakhir nih, membuat keputusan dan relasinya dengan sosial. Ini yang saya bilang tadi kalau kita membutuhkan orang-orang dewasa yang bisa membuat keputusan yang adil dan bijaksana untuk semua pihak, ini di sini. Tapi sebelum dia jadi orang yang seperti ini, dia itu harus punya pertama kali keterampilan yang harus dimiliki itu sadar dirinya itu siapa, kelemahannya apa, kekuatannya apa, harapannya apa, motivasinya di mana, gimana caranya dia mengembangkan diri, gimana caranya problem solving. Dan itu harus dilatih. Sayangnya pendidikan kita nol besar. Baik di sekolah maupun akhirnya nular ke rumah. Di rumah juga kita lupa ngajarin anak-anak itu
kesadaran diri. Makanya banyak orang tua yang, anak saya tuh kalau nggak dimarah-marahin, nggak dikejar-kejar tuh nggak belajar ya. Iya, karena kita tidak pernah membangun kesadaran. Kita membangun kepatuhan. Ekosistem kita, lingkungan kita tidak pernah diciptakan untuk mereka sadar. Oke ya. Habis dia sadar, dia nanti bisa manajemen diri. Nanti kalau dia bisa manajemen diri, dia bisa empatik. Jadi sebetulnya urutannya itu. Ya, ini tidak usah Pak. Nah ini praktek-prakteknya di sekolah-sekolah GSM. Sesederhana ini Bapak Ibu, saya bertanya kepada Bapak Ibu, kenapa kok nyusun ini harus rapi? Biar rapi Bu, ya tahu. Yang lainnya, yang kaitannya sama orang lain. Biar tidak menyebabkan kesandung. Itu kan jarang yang kita pikirkan. Kalau yang rapi, bersih, ya. Tapi yang untuk orang lain dulu, kita mikir nggak? Kalau kita itu naruh sendal di depan sana, satu hilang betul. Di pesantren saya ngisi di Tebu Irung itu, persoalan pertama Pak, hilangnya sendal, sarung, celana gitu Pak. Itu almarhum Gus Solah itu sampai bilang gimana caranya Bu Novi, santri-santri saya ini baca kitab kuning, baca ini, tapi perilakunya itu jangan ngambil sendalnya orang lain. Kan nggak mikir. Padahal bapaknya si santri ini beliin sendal harus ngumpulin uang berat banget, itu kan nggak mikir. Ya karena nggak dilatih mikir. Kalau nanti ada orang yang pakai kursi roda, buta, masuk ruangan ini, ada sendal banyak, kesandung mesti. Mikir nggak kita naruh sendal itu? Enggak, karena kita nggak mikir. Masuk. Tuh. Jadi dilatih betul anak-anak ini, tidak hanya dilatih prakteknya, dilatih mikirnya. Kenapa ya kok harus nyusun? Untuk apa impact-nya? Ini olah rasa. Dulu ada seorang anak di Gunung Kidul, yang ibunya TKW, bapaknya supir truk. Dia benci banget sama dua orang tuanya ini, karena dia merasa diterlantarkan. Nakal anaknya, udah sak lengkap-lengkapnya anak lah. Nggak pinter, nakal, jelek, wes lah lengkap. Jadi kayak percuma hidup itu loh Pak. Ya anak ini udah mau bunuh diri, makanya kalau Gunung Kidul itu kan tingkat bunuh dirinya tinggi, karena gersang. Ketika sekolahnya masuk GSM, kemudian ada banyak kegiatan-kegiatan untuk olah rasa. Salah satunya nulis ini. Ternyata ketika dia menulis itu berbeda ketika dia action. Ketika dia menulis buat Bapak. Itu pertama kali yang dia ungkapkan adalah, aku kangen. Kata-kata berikutnya, dia nggak bisa membenci bapaknya. Dia bilang, aku kangen Pak. Bapak pergi terus. Itu perkataan jujur. Dia juga nulis surat ke ibunya. Di surat itu sebetulnya kemudian dia bisa jujur bahwa aku ngerti kenapa kamu pergi. Surat itu benar-benar dikirimkan ke kedua orang tuanya. Bahkan ada kejadian yang orang tuanya sudah bercerai dan karena anaknya itu menulis surat ke kedua orang tuanya kumpul lagi. Saya selalu tersentuh ya dengan cerita begitu karena sudah lama sekali kita meninggalkan unsur kemanusiaan itu di pendidikan. Tidak punya waktu gitu. Kita melihat sebetulnya mereka itu juga punya persoalan-persoalan yang harus diselesaikan dengan pendidikan sebelum kita bicara tentang achievement itu, tentang keterampilan-keterampilan itu. Nah, ini hal-hal sepele kalau sekarang karena online, hal sepele yang kita bangun dengan orang tua. Ini guru SMK ya? Kemarin ya Bu Ani atau siapa di salah satu SMK, beliau itu mencoba memprovokasi menggunakan ini. Jadi ada video tentang sampah, kemudian dia tanya ke murid-muridnya, apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian ingin lakukan. Nah ini kan membangun kesadaran anak-anak, nggak usah disuruh. Kamu lihat sampah kok nggak usah disuruh. Setiap ini dilatih, anak-anak akan, ini jawabannya Mareta, salah satu siswa. Yang akan saya lakukan gotong royong bersama teman-teman untuk membersihkan secepatnya. Dan memang kemudian mereka gotong royong.
Gak usah disuruh, mereka tumbuh sebagai manusia. Makanya ada kegiatan yang namanya circle time, body program itu kakak kelas mengajari adik kelas, Pak. Jadi biasanya bully itu kan juga kakak kelas dilakukan adik kelas, tapi kalau ini kakak kelas melindungi adik kelas dari mulai baca, penyambutan tahun ajaran pertama, itu nggak usah guru yang capek, anak-anak aja. Bahkan di salah satu SMP Tangerang, anak-anak yang dulunya dicap nakal, itu mereka jadi leader-leader lingkungan. Jadi kalau ada tamu yang menjelaskan tentang sekolah, yang menjelaskan tentang kegiatan itu mereka. Karena mereka dilibatkan, mereka kembali jadi manusia. Hilang itu nakalnya. Jadi sebetulnya tidak ada manusia di dunia ini yang saya yakini berniat jahat, berniat nakal, enggak ada, Pak. Semua manusia itu pengen bahagia. Sistem ekosistem kita yang menyebabkan mereka memilih itu. Sehingga penting sekali kita menciptakan hal-hal. Ini Student of the Week itu adalah penghargaan seperti yang kemarin kita berikan kepada semua anak secara bergilir sesuai dengan kebaikan dan keunikan masing-masing. Misalnya hanya mengatur sepatu, terus kemudian ya Pak, misalnya dulu saya lihat ada satu anak yang dia itu nggak senang matematika, nggak bisa matematika, tapi hari itu dia pulang agak sore karena ngerjain tugas, nggak bisa-bisa. Besok Seninnya dia dikasih gurunya untuk antok misalnya, karena kemarin berusaha keras mengerjakan matematika yang biasanya dia tidak sukai. Dan itu tuh dipanggil di depan kelas, dihargai oleh semua anak. Sehingga di situ semua anak menerima bahwa oh kita sendiri masing-masing tuh punya kelebihan yang dihargai. Ya. Nah ini responnya siswa saat menerima bintang kebaikan. Senang sekali Pak, sangat senang, bangga dan sebagainya. Ini SMK membangun, ini kayaknya SMK-nya Pak Ali kalau nggak salah ya, SMK 1 Jambu ini. Dia, menurutmu kamu itu seperti apa? Saya nggak suka ngomong, saya nggak suka sesuatu yang complicated gitu. Tapi nanti bisa diperdalam oleh gurunya pakai apa circle time, ya. Sharing time. Ya. Jadi kita pakai sharing time nih, online tetap bisa. Bagaimana kabarmu terus memasuki semester 2? Pak Yadi mau tahu selama liburan kemarin kalian melakukan kegiatan apa? Ini pertanyaan simpel tapi anak-anak senengnya minta ampun. Dan itu menumbuhkan kemampuan refleksi. Lah refleksi itu punyanya manusia yang ada di prefrontal itu, Pak. Itu yang bisa membangun kesadaran itu refleksi itu. Bayangkan kalau dari SD, dari kecil, sampai SMP, SMK, refleksi itu dibiasakan, SMK beres, tinggal ngelatih skill. Sebetulnya. Di kita karena nggak begitu, jadi guru SMA ya berat, guru SMK ya berat, terbentuk apa keterampilan belajarnya sama skillnya. Oke, saya beri waktu 15 menit kalau ada pertanyaan sebelum kita melangkah ke selanjutnya. Bapak. Ada mic? Oh ya. Setelah ini kita melakukan activity untuk BBL. Terima kasih Ibu. Saya tidak tahu apakah ini mau curhat atau perlu tanggapan. Tapi ada 3 hal, sebenarnya banyak hal. 3 hal ini lama sekali sudah mengganggu pemikiran saya, kaitan dengan sosial emosional. Yang pertama saya lihat begini, dari semua negara contoh yang Ibu berikan tadi, kayaknya Indonesia itu jauh lebih unggul dari sisi menjalankan agamanya. Tapi mengapa dari sisi sosial emosional seperti Ibu contohkan tadi kita berada sangat di bawah? Apakah agama tidak berperan? Yang kedua Bu, perubahan mindset. Apakah kita perlu meniru para teroris yang bisa mencuci otak orang lain sehingga mindsetnya cepat berubah? Yang ketiga, masalah quantity dan quality. Contoh-contoh yang Ibu berikan tadi seperti Australia. Nah, kita tahu satpam kita saja sudah lebih banyak dibandingkan dengan penduduk Australia. Satpam saja. Nah, apakah ada hubungannya antara jumlah orang dengan kualitas seperti yang Ibu tunjukkan? Karena saya melihat juga seperti India. Ya podoai karo Indonesia, penduduknya banyak. Cina juga nggak jauh-jauh sekali bedanya dengan Indonesia karena penduduknya banyak.
Tapi kita kok melangkah sedikit, Finlandia, pendidikannya nomor 1 di dunia, penduduknya sangat sedikit. Lalu lari lagi negara-negara yang termakmur di dunia, Denmark, New Zealand, Finlandia, Swiss, itu penduduknya kan sedikit. Nah, bagaimana menurut Ibu untuk kira-kira 3 hal ini bisa kita intervensi ke dalam gitu ya? Apakah perlu belajar kita ke teroris supaya mindset itu cepat berubah? Lalu bagaimana penerapan agama? Saya melihat kita sangat tekun menjalankan agama kita, tapi sosial emosional kita kok berada paling bawah. Itu saja dulu Bu, terima kasih. Saya coba langsung jawab ya Pak ya, mumpung tidak lupa. Pertanyaan Bapak, Pak Ginting, saya akan ingat-ingat. Pertanyaan Pak Ginting ini salah satu bentuk pertanyaan kritis yang dilakukan menggunakan prefrontal cortex manusia. Karena pertanyaannya, menurut saya jawabannya itu nggak bisa dijawab langsung atau benar salah gitu ya. Agama. Saya pengen coba, mungkin kalau kita brainstorming. Bapak tadi betul, agama itu kita kurang apa ya? Yang muslim sholat 5 waktu, bahkan ada yang lebih dari 5 waktu kalau pakai sunah-sunahnya. Doa-doanya. Dan segala ritual. Kenapa kemudian ketika jatuhnya ke perilaku, kok nggak matching ini? Kira-kira ada nggak yang sudah punya pemikiran sebetulnya terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi? Oke, saya pengen bertanya aja. Pendekatan materi keagamaan selama ini kira-kira kita menggunakan area otak mana? Otak reptil ya Pak, otak bawah. Pendekatan pendidikan agama kita tuh pakai otak mana? Ditangkap dengan otak mana kira-kira? Yang paling bawah, reptil. Kenapa? Menggunakan hukuman dan award. Itu satu. Yang kedua, konsep-konsep tentang keagamaan itu diberikannya seperti apa? Pakai dialog kan? Pakai refleksikah? Atau hanya diisikan? Diisikan. Dijejalkan. Kalau zaman dulu, zaman kebetulan Pak Rizal kan background-nya pesantrenan. Kalau zaman dulu, kiainya itu duduk melingkar, nanya kiai itu, kamu udah baca ayat Quran berapa? Menurutmu gimana surat itu? Diinterpretasi kan? Kamu setuju enggak dengan pandangan dia? Kenapa kok setuju, kenapa kok enggak? Terus kaitan sama kehidupan kita sehari-hari gimana? Jadi dibongkar dengan diskusi. Sehingga agama itu kan posisinya di atas. Dan rewardnya itu enggak langsung. Emang kalau dapat pahala kita tahu bahwa itu memang kita dapat pahala, kan enggak? Terus kalau kita hukuman kan kita taunya baru nanti Pak. Surga, neraka itu kita enggak ngerti bentuknya kayak apa, abstrak. Lalu kita mengajarkan agama itu by order, perintah. Padahal sekali lagi perintah itu punyanya binatang. Duduk, kalau kita ngelatih anjing kan gitu. Berdiri, kalau berdiri kasih makan, duduk. Kalau manusia, by nature dah, saya tanya ke Bapak Ibu, senang nggak diperintah? Jujur. Nggak seneng. Jangan takut bilang nggak seneng, karena pada dasarnya panjenengan berarti masih manusia. Loh iya Pak, kalau kita sudah nggak punya rasa, kok aku diperintah terus mau terus, kelihatannya bagus, patuh. Tapi wait, bisa jadi mayat hidup. Pokoknya melakukan aja. Saya udah nggak punya rasa takut, rasa ini, udah kayak mesin aja. Nah itu nanti yang akan digantikan oleh robot dengan cepat. Singkirkan, ganti robot.
Tapi kalau manusia kan ada nggak setuju, ada dialog dulu. Kalau saya jadi atasan nggak bisa sekarang. Bapak Ibu silakan nanti pulang kerjakan ini, nggak bisa. Wong Bapak Ibu itu manusia. Pasti nanti ada satu bapak-bapak, maaf saya nggak setuju. Ini nggak memanusiakan nih. Nah itu dikelola nggak ada orang nggak setuju itu. Kalau kita kan nggak, dipangkas. Dipangkas tuh, dihilangkan. Anak-anak yang nggak setuju sama gurunya dipangkas. Padahal kemarin kita belajar tentang lingkungan ekosistem belajar, harus diciptakan konflik dan recognition. Konflik dan recognition itu apa? Ketika konflik, itu dikelola menjadi kekuatan belajar. Nah, belajar agama itu banyak menumbuhkan pertanyaan loh Pak. Misalnya kalau dalam muslim, kenapa kok anjing itu haram? Kenapa kok ini, kenapa kok itu? Atau kalau yang benar-benar dogma, kan kita bisa misah mana yang dogma, mana yang bisa didiskusikan. Dan itu ada kaitannya dengan literatur review. Berapa persen sebetulnya orang-orang yang mengerti betul, paham asbabul husnul apa? Latar belakang sejarah keagamaan itu enggak banyak. Kita itu kan sekarang belajarnya dari Google, ngajinya dari WhatsApp. Di situ kemudian terjadi ketidaksinkronan. Bahkan pendidikan kita itu sekarang, menurut saya, menyebabkan dualisme kepribadian. Jadi kalau ngisi PPKN, nggak hanya agama sebetulnya, pendidikan moral Pancasila itu PPKN. Apa yang harus kamu lakukan kalau ada nenek-nenek nyebrang jalan? A, membantu menyeberangkan, B, memanggil polisi, C, mendoakan, D, memberitahu jangan menyeberang. Pilih mana, Pak? A, B, C, D, E. Kalau Pak Polisi milih yang B. Bahkan jawaban saja kita bisa berbeda. Kalau di Indonesia jawabannya yang mendoakan, Pak. Protes kan? Loh, kenapa? Karena itu pertanyaan bab tentang apa misalnya? Hubungan antara religiusitas dan perilaku baik. Padahal jawaban yang sebenarnya apa? Bisa semua. Boleh membantu menyeberangkan bisa. Oh, tapi karena masih kecil belum bisa nyebrangin, ya dia mendoakan sama bilang Pak Polisi, kan bisa. Tapi karena pendidikan kita tidak ada dialog, yang betul adalah jawaban menurut soal ujian. Emang jadi manusia? Enggak. Anak-anak ini jadi robot, enggak punya choice, enggak punya cara pikir. Nah, kalau semua hal itu didekati dengan pendekatan termasuk agama, maka terjadi ketidaksinkronan. Naik haji beberapa kali, sholat beberapa waktu, tapi korupsi. Karena dia tidak bisa mengkaitkan sebetulnya apa implikasi dari sholat dan kenapa dia sholat dan apa manfaatnya. Lalu diturunkan terhadap perilaku-perilaku kejujuran, integritas, dan sebagainya. Sementara yang negara ateis, yang bahkan boleh membolehkan masyarakatnya beragama atau enggak, tapi dia membangun cara pikirnya. Negara Eropa itu bisa maju karena Renaissance. Nah, ini harus histori sih, harus baca sejarah. Kenapa ada peradaban maju, kenapa tidak? Jadi jawaban saya itu, Pak. Sebetulnya peran agama itu besar. Karena apa? Value-nya value universal yang bagus banget. Cuman cara delivery-nya, cara menyampaikannya yang kurang dialogis. Sehingga kayaknya agama itu hanya sesuatu yang dihitungnya itu sholatnya aja, ibadah-ibadah ritualnya aja. Tapi habluminanasnya itu kurang. Nah, ini harus diseimbangkan menurut saya, agar kita bisa menunjukkan ke negara lain bahwa kekuatan agama itu ada. Kekuatan spirituality itu ada. Ini. Cuci otak. Itu sebetulnya teorinya sama persis dengan anak yang nakal itu tadi. Sahabat saya sekarang Nur Huda Ismail namanya. Beliau ahli teroris, sekarang stay-nya sedang di Singapura. Kebanyakan anak-anak muda yang ikut teroris itu
dia itu karena itu tadi loh Pak, punya masalah-masalah dengan kehidupan pribadinya, dengan kegalauan dirinya, kehilangan motivasi, tidak punya eksistensi. Terus mereka lihat di Facebook, bergabunglah bersama kami, pakai senjata begitu, kalian akan hebat karena membela agama. Apapun manusia itu butuh kehebatan dan eksistensi. Di mana dia bisa dapat itu? Di keluarganya kah? Kalau keluarganya bermasalah, dia akan cari tempat lain. Nah, menurut saya, dalam teori Bronfenbrenner kemarin, yang paling bertanggung jawab terhadap individu itu yang paling dekat kan keluarga. Nah, keluarga harus dibangun ekosistem. Kalau saya sih tidak percaya, cuci otak itu Pak, jangkanya pendek. Saya kalau bisa nyuci otak, tapi cuci otak itu bisa menyebabkan ketidaksadaran. Nanti ada beberapa game yang bisa membuktikan itu. Bahwa orang yang dicuci otak itu akan nurut, tapi dia nggak sadar kenapa dia melakukan itu. Nah, ini bahaya. Jadi kalau menurut saya dalam konteks perilaku baik, kita tinggal membangun sel itu tadi. Refleksi-refleksi itu. Jumlah orang, iya. Pengaruh. Pengaruh dalam hal apa? Manajemen. Prioritas. Kenapa saya dan Pak Rizal memilih gerakan sekolah menyenangkan? Kenapa kok milih sekolah-sekolah pinggiran? Itu kan susah sekali diubah. Kenapa kira-kira? Karena secara statistik kira-kira berapa persen atau berapa banyak sekolah keluarga yang berada di golongan bawah? Lebih banyak atau lebih sedikit dari yang atas, menengah ke atas? Lebih banyak kan? Berarti kalau kita bicara Indonesia, harusnya mana yang kita urusi? Yang bawah. Secara statistik aja udah jelas-jelas. Pertanyaannya, sekarang sebetulnya negara lagi ngurusi yang mana? Yang sedikit itu tadi. Yang dia itu bisa mandiri sendiri, Pak. Kalau negara yang Pak Ginting tadi sebutkan, memang betul kalau kecil emang lebih enak, karena kan gap-nya nggak terlalu banyak. Jadi, oh ini harus diginikan. Itu pun kita jarang berhasil lah. Kota-kota itu Pak Bupati, Pak Wali Kota itu kok ya perubahannya ya ada yang berubah, ada yang enggak. Itu kan kecil. Kalau hanya pakai analogi, oh kecil itu lebih gampang, harusnya dengan otonomi daerah, pemerintah daerah ini bisa memflip daerahnya masing-masing dengan kecepatan. Karena dikit. Tapi kalau bicara Indonesia, nah gerakan sekolah menyenangkan itu bicara Indonesia, saya ngopeni aja yang banyak ini. Karena kalau yang banyak ini nggak diopeni sama negara, ini nanti bikin negara kita itu tambah nggak maju-maju, jelas. Uang yang menengah ke atas itu cuma sedikit. Dan mereka itu soalnya tidak mengalirkan ke yang bawah. Coba dulu, sekolah-sekolah yang dapat hibah itu sekolah yang apa? Yang berprestasi. Yang berprestasi itu muridnya yang apa? Yang pintar-pintar karena favorit. Yang pintar-pintar itu kebanyakan dari menengah ke atas atau menengah ke bawah? Menengah ke atas. Sebetulnya sekolah favorit itu enak kok. Nerima input itu dari anak-anak menengah ke atas. Didiemin aja orang tuanya itu udah mikirin. Nah kalau menengah ke bawah siapa yang mikirin? Orang tuanya yang nggak sanggup mikir, negara nggak memberikan apa-apa, kalau perlu ditinggal. Saya pernah ketemu kepala dinas salah satu daerah, saya nggak mau sebutkan. Salah satu sekolah GSM itu dulu bilang, dulu Pak sebelum GSM, kita itu didatangi ke kepala dinas hanya untuk marah-marah. Karena jelek, anak-anaknya nakal, anak-anaknya nggak mau daftar ke situ. Tapi begitu sekarang sekolah ini jadi bagus, kepala dinasnya menunjuk dia sebagai contoh. Ya karena rata-rata negara itu males ngerjain yang susah-susah gitu. Makanya kenapa GSM itu nggak mau kita kalau ngurusi sekolah favorit. Yang kita urusi adalah sekolah bawah. Karena kalau nanti bawah bisa naik, terjadi equity. Di situ kemudian nanti Pak ada perubahan pelan-pelan. Jadi kalau tadi pertanyaan Pak Gincing jumlah orang bisa iya, tapi
tidak boleh itu menjadi alasan. Jadi jumlah orang, jumlah penduduk iya dalam hal manajemen, tapi itu tidak boleh menjadi alasan. Justru gimana caranya kita buat manajemen yang bisa mengelola itu. Nanti diskusinya bisa dalam. Oke, baik. Saya kira nanti kita bisa diskusi sambil jalan karena memang waktunya sangat terbatas ya. Ingin sekali sebetulnya diskusi ini. Jadi salah satu hal yang paling utama untuk menutup sesi yang ini adalah ya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita membangun sebetulnya cara berpikir untuk soft skill. Membangun manusia itu satu-satunya dengan kesadaran agar dia tetap memiliki imajinasi, kreativitas, dan dia sanggup berkolaborasi atau bersosialisasi. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk semua Bapak Ibu. Ada pertanyaan dari yang online? Nanti disimpan saja. Tapi saya akan masuk ke sesi kedua, ya. Sesi keduanya. Mau break dulu? Boleh. Coffee break ya, pas. Pak Iwan harus ngikutin. Silakan, Pak Iwan.